Oke, kita akan mulai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah kedengaran? Waalaikumsalam. Ya, Dengeran, Pak. ya, selamat siang semuanya. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan latihan soalnya, jadi persiapkan kertasnya, kita akan latihan. Ini akan menjadi soal UTS yang kedua dan yang ketiga, jadi perhatikan betul-betul. Apa yang kurang jelas silakan ditanyakan. Oke, saya akan bagi slide-nya. Ini sudah ada 19 orang ya, sambil menunggu kita mulai saja. Oke. Kita akan mulai. Jadi kita akan latihan soal untuk mengajarkan konvolusi dan fungsi transfer. Materinya sama dengan yang kelas kemarin, jadi kalau ada yang ikut lagi di kelas ini mungkin lebih mantap ya. Saya tidak membedakan dengan kelas yang sebelumnya supaya latihannya sama. Jadi latihan yang pertama kita akan mencoba untuk menghitung fungsi transfer dari respon impuls. Di respon impulsnya terdiri dari dua komponen pulsa eksponensial. Yang satu adalah pangkat eksponensial pangkat min setengah, satu lagi eksponensial pangkat min seperempat. Eksponensial digabung dengan U ini melambangkan bahwa ini adalah pulsa eksponensial yang mulai dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan tak hingga. Oke, kita akan coba menghitung. Mungkin belum semuanya familiar dengan persamaan fungsi transfer. Kita sama-sama sekarang latihannya. Ini adalah fungsi dari fungsi transfer lambangnya HC omega. Ini dibacanya omega bukan W ya, ini HC omega. Merupakan suatu integral dari minus tak hingga sampai tak hingga yang merupakan pengintegralan dari fungsi impuls H dikalikan dengan eksponensial J omega T. Kalau di teori, di sini variabel integralnya adalah lambda, sama saja ya. Bagi yang sudah terbiasa T, boleh menggunakan T, atau menggunakan lambda juga boleh. Jadi kalau di sini variabel saya kembalikan ke T supaya tidak dipusingkan oleh variabel yang berbeda dengan kalkulus. Oke, kita akan hitung. Sekali kita masukkan persamaannya. Gambarnya mudah-mudahan terlihat. Saya setting di resolusi yang cukup tinggi supaya bisa terlihat. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung angkat mikrofonnya atau tulis di chatting. Silakan ya kalau ada yang tidak perlu menunggu sampai sesi tanya jawab. Nah ini kita masukkan persamaannya seperti ini. Kalau kita lihat yang namanya integral dari suatu penjumlahan, itu dapat kita pecah menjadi penjumlahan dari integral. Seperti ini. Kemudian kita kelompokkan yang pangkat itu pangkat eksponensial menjadi penjumlahan pangkat. Kita kelompokkan dengan yang dikalikan dengan T. Seperti ini. Integral dari suatu eksponensial pangkat minus itu adalah seper dari pangkatnya. Jadi kalau di sini pangkat eksponensial pangkat min setengah tambah J omega T, berarti kalau diintegralkan ini menjadi minus seper dari setengah ditambah J omega. Jadi yang 0 ini dapat dari mana nolnya? Nolnya itu dari fungsi step. Jika kalau step itu dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan tak hingga. Jadi minus tak hingganya kita gantikan dengan 0. Jelas ya?
Karena batas bawahnya dimulai dari 0. Semua yang dikalikan dengan step, itu batas bawah integralnya menjadi 0. Ada yang belum jelas sampai sini? Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini hasilnya. Jadi, pangkatnya menjadi seperpangkat, jadi minus 1/setengah ditambah C omega. Nah, bagaimana cara menyelesaikan integral untuk batas atas tak hingga dan batas bawah 0? Untuk menyelesaikan ini, sama juga dengan yang komponen kedua, ini menjadi minus 1/1/4 tambah C omega. Kita lihat dulu gambar dari pulsa eksponensial. Kita lihat pulsa eksponensial, bentuknya seperti ini. Ya, jadi pulsa eksponensial untuk yang pangkatnya minus, itu gambarnya meluruh seperti ini. Dari nilai 1 untuk T sama dengan 0, asimptotik sampai dengan tak hingga. Atau kita dapat dekati limit untuk menjadi tak hingga itu nilainya adalah 0. Sedangkan pada T sama dengan 0 nilainya 1. Jadi persamaan ini bisa kita selesaikan dengan mudah. Ya, seperti ini yang di bawah. Oke. Ada yang mau tanyakan? Coba lihat dulu. Kita amati ya, satu persatu. Bagaimana cara mencari fungsi transfer? Mengapa kita menggunakan fungsi transfer? Ya, karena kita ingin menghindari konvolusi. Waktu di minggu lalu saya sudah berikan videonya, mudah-mudahan sudah dibaca, bahwa cara menyelesaikannya, mencari suatu output, itu menggunakan konvolusi, tetapi beberapa peneliti itu lebih suka menghindari konvolusi. Caranya dengan menghitung fungsi transfer. Untuk fungsi transfer kontinu, kita gunakan H, C, omega. Untuk fungsi transfernya yang diskrit, kita gunakan fungsi filter, yaitu H, pemainnya Z, H, Z. Kita akan belajar juga semuanya, kedua-duanya ya. Sebentar, saya approve dulu, ada yang baru masuk, Syahdan baru masuk ya. Oke, Syahdan baru masuk. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ada yang belum jelas dari mana 0, 1-nya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau kita lihat di gambar ini, jadi cara menyelesaikannya pakai gambar. Bahwa eksponensial bentuknya meluruh di T sama dengan tak hingga. Jadi kita bisa selesaikan integralnya menggunakan gambar. Jadi hasilnya sekarang adalah seperti ini. Jadi hasilnya, nah, inilah fungsi transfer hasil dari respon impuls. Jadi HJ omeganya adalah 2/1 tambah 2J omega, dari mana bentuk angka 2-nya ya kita kalikan setengah pembilangnya, kemudian setengah penyebutnya. Kemudian ditambah 4/1 tambah 4 C omega. Mengapa nilai minusnya bisa hilang? Ya karena 0 dikurangi 1 itu minus 1. Jadi nilai minus dari masing-masing komponen hilang, sehingga nilainya positif. Dari mana angka 4-nya? Ya kita selesaikan komponen yang kedua, kita kali 4 pembilang dan penyebutnya. Jadi persamanya menjadi 4 ditambah 1/4 C omega. Yang menanyakan sampai sini? Ada yang belum jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak, jelas, mohon maaf jelas, Pak. Ya, silakan. Di saya slide-nya tidak kelihatan full Pak. Jadi yang paling bawahnya terpotong. Oh, Iya. terpotong. Bentar. Izin menjawab, itu klik 2 kali ininya, slide-nya klik 2 kali biar full. Oh, coba klik 2 kali katanya tuh, coba. Bisa klik 2 kali? Iya, bisa Pak.
Terima kasih. Oke, iya sama-sama. Iya. Siapa tadi yang ngebantu? Terima kasih. Oke ya. Kalau sudah terlihat ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang belum jelas sampai sini? Oke, jadi cara mencari fungsi transfer seperti itu ya. Sebetulnya apa yang sukar ya, saya pikir ya tinggal kelompok-kelompokkan dan perhitungannya tidak perlu kita pusing-pusingkan ya. Paling nanti ujung akhirnya adalah 0 kurang 1 lagi. Jadi hasilnya eksponensial untuk tak hingga itu sama dengan 0, eksponen untuk T sama dengan 0 adalah 1. Hasilnya pasti seperti itu lagi. Tentunya walaupun persamaannya ganti, ya hasilnya ujung eksponensialnya bisa diselesaikan dengan 0 kurang 1. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya masuk ke soal yang kedua. Sebentar saya lihat dulu chatting-nya. Mungkin ada yang ditanya di chatting, oh nggak ada ya. Oke, berarti kita lanjutkan. Oh, tidak ada pertanyaan. Soal yang kedua, di sini kita akan menghitung atau menggambarkan dari suatu deret kosinus. Untuk kasus ini, hampir semuanya kita gunakan deret kosinus. Mengapa pakai deret kosinus? Karena deret kosinus itu adalah menggambarkan suatu deret Fourier. Apa itu deret Fourier? Deret Fourier itu adalah deret kosinus yang bisa menggambarkan semua sinyal sembarang. Jadi kalau sinyalnya apapun, itu dapat dinyatakan menggunakan deret kosinus. Itu yang mengatakan teorinya namanya Fourier. Ditulisnya Fourier, dibacanya Fourier. Jadi menurut Fourier itu, semua sinyal apapun, baik yang periodik maupun tidak periodik, dapat dinyatakan dalam bentuk deret kosinus yang harmonik. Apa arti harmonik? Berarti frekuensi masing-masing komponen itu kelipatan dari frekuensi dasar. Kalau kita lihat pada contoh ini, deret harmoniknya dimulai dengan -3. -3 itu adalah frekuensi 0 atau DC. Kemudian komponen berikutnya itu frekuensinya omega 0 radian. Komponen yang ketiga adalah 2 omega 0 radian. Masing-masing punya amplitudo sendiri. Kalau di komponen DC itu amplitudonya minus, berarti sudutnya adalah 180 derajat. Kalau nilainya positif, berarti sudutnya 0. Jadi kalau elemen DC atau direct current atau yang frekuensinya 0, itu kalau nilainya cuma 2 sudutnya, yaitu kalau dia positif, berarti nilainya 0. Kalau dia negatif, berarti sudutnya 180 derajat atau pi. Karena 1 pi sama dengan 180 derajat. Oke, di sini kita satuannya adalah radian, jadi nanti kalkulatornya harus disetting dulu ke radian kalau kita menghitung ya. Nah, sekarang kita akan menggambarkan spektrum satu sisi. Satu sisi berarti frekuensinya semuanya positif, amplitudonya positif semua. Kalau ada yang negatif, tetap ditulisnya positif. Kita akan lihat ya, spektrum satu sisi. Satu sisi isinya adalah amplitudo dan sudutnya atau fasa. Jadi untuk yang komponen DC itu adalah frekuensinya 0. Nilai amplitudonya 3, sudutnya adalah pi karena dia minus. Kemudian untuk frekuensi 2 radian itu amplitudonya 1, sudutnya 1,7. Untuk frekuensi 4 radian itu amplitudonya 2, sudutnya minus 0,4. Jelas ya? Ini spektrum satu sisi berarti tidak ada bagian negatif. Frekuensi tidak ada bagian negatif. Kenapa ada frekuensi negatif? Nanti itu dijelaskan oleh Euler. Kalau lihat lagi di video yang minggu lalu, itu ada persamaan Euler yang menghasilkan frekuensi negatif sebagai cerminan dari frekuensi positif. Untuk spektrum dua sisi, amplitudonya selain frekuensi DC, itu amplitudonya dibagi 2. Kita akan lihat ya, untuk spektrum dua sisi.
Nah, untuk dua sisi gambarnya seperti ini. Lambang amplitudonya pakai C, artinya kompleks. Kalau yang tadi satu sisi lambangnya menggunakan A, kalau ini menggunakan C. Kita lihat di sini amplitudonya untuk yang di komponen DC atau frekuensi 0 tetap 3. Untuk yang lain itu frekuensinya menjadi minusnya atau pencerminannya dengan amplitudonya setengah dari spektrum satu sisi. Jadi kalau yang tadi 1 ini jadi 0,5, yang 2 jadi 1. Ini adalah kita sebut sebagai magnituda. Jadi kalau input kita sebut magnituda, kalau sistem kita sebut gain, sama saja ya. Sebetulnya adalah amplitudo juga. Nah, ini adalah hasil fasanya. Lambang segitiga yang tidak tertutup ini disebut fasor, artinya sudut fasa. Di sini untuk komponen DC frekuensinya pada frekuensi 0 itu fasanya pi. Mengapa pi? Sekali lagi karena dia minus. Kalau dia positif, maka sudutnya 0. Jadi komponen DC cuma ada dua kemungkinan, kalau tidak 0 adalah pi. Yang lain fasanya terbalik. Jadi kalau di sini fasa 1,7 di frekuensi 2 radian, maka di minus 2 radiannya menjadi minus 1,7 radian. Sekali lagi, 180 derajat itu sama dengan 3,14 atau sama dengan pi radian. Kita bisa menghitung kalau kita menjadikan dari radian ke derajat. Sama ini juga di sini pada frekuensi 4 radian, itu sudutnya minus 0,4, maka di bagian pencerminannya pada frekuensi minus 4, dia menjadi kebalikannya, yaitu positif 0,4. Jelas sampai sini? Bisa menggambarkannya ya? Ini atasnya satuannya volt, jadi amplitudonya volt, karena dari soal ini satuannya adalah volt, voltase. Sedangkan kalau sudutnya menggunakan radian, tidak pakai derajat. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Masih bisa mengikuti? Saya ada yang mau, ini suasana di Unicom lagi mendung-mendung gini. Ada yang mungkin yang mau ditanyakan? Apakah ada yang belum jelas atau semuanya sudah jelas? Kita ada 5 latihan soal hari ini. Coba saya lihat di chattingnya ada tidak yang bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan biar lebih cepat, nggak apa-apa ya. Nanti ujiannya kalau tidak minggu depan, kalau mungkin 2 minggu lagi. Kalau ada minggu tenang, ya berarti 2 minggu lagi. Cara mengerjakan UTS-nya ya ditulis tangan saja, di foto ya, lebih gampang. Ditulis tangan, difoto, dikirimkan ke Classroom Google. Nanti akan saya berikan soalnya untuk UTS. UTS 1 soalnya sudah tahu, yaitu tugas yang ke-1. UTS nomor 2 dan nomor 3 soalnya hari ini. Kita akan pilih dari 5 soal ini. Jadi perhatikan betul-betul sampai mengerti ya. Karena akan dijadikan soal untuk UTS. Oke. Oke ya, saya lanjutkan kalau tidak ada. Nah, sekarang kita akan menghitung suatu deret sinyal sembarang yang direpresentasikan dengan deret kosinus sesuai aturan Fourier. Itu akan dilawatkan kepada suatu sistem yang fungsi transfernya adalah 1/2 tambah 2J omega. Nanti kita akan mencari gain-nya, kemudian cari fasa dari sistem. Kita lihat di sini ada 3 komponen. Komponen DC-nya adalah positif 3. Berarti sudutnya adalah 0. Komponen kedua, frekuensi harmonik omega 0, itu sudutnya 1,7, amplitudonya 1. Komponen yang ketiga, itu frekuensinya 2 omega 0, sudutnya minus 0,4, amplitudonya 4. Diketahui omega 0 2 radian per detik. Nah, di sini kalkulatornya harus disetting ke radian. Coba keluarkan kalkulator latihan ya.
sambil mengerjakan, sambil lihat supaya punya pengalaman mengerjakan. Karena di zaman COVID ini, kemampuan tangan kita, atau kalau dalam ilmu pembelajaran disebut psikomotorik, itu hilang karena kita cuma melihat saja. Jadi tangannya harus bergerak supaya punya pengalaman, oh kalau omega itu cara gambarnya gimana, kalau ngitungnya bagaimana. Jadi coret-coret ya, tangannya mulai bergerak, walaupun saya tidak lihat, coba saja supaya pengalaman psikomotoriknya tidak hilang di masa pandemik ini ya. Karena pernah juga ada yang sedang tugas akhir karena dia jarang menggunakan tangannya, lu tidak tahu cara menggambar dari impuls. Impuls tuh cara menggambarnya dari atas, bukan dari bawah. Kalau dari bawah namanya do, artinya parsial. Jadi ya, supaya punya pengalaman namanya impuls, delta itu adalah dari atas, bukan dari bawah. Karena delta itu melambangkan petir, itu gambarnya dari atas, nggak ada petir yang dari bawah. Kalau dari bawah namanya parsial atau do. Itu karena tidak terbiasa tangannya digunakan buat menulis persamaan. Oke, kita mulai ya. Buatkan kalkulatornya, kita akan setting ke radian. Pertama kita buat dulu tabel supaya mudah. Frekuensi omeganya adalah 0 untuk komponen DC, kemudian omega 0 sama dengan 2 radian, dan 2 omega 0 4 radian. Tentunya ini contoh dipermudah karena pada kondisi real biasanya bisa sampai 7 sampai 12 frekuensi dalam suatu sinyal. Ini kita pilih cuma ada 3 komponen. Kita akan gunakan persamaan di sini. Kita akan menghitung amplitudonya sudah diketahui, komponen DC 3, komponen omega 01, 2 omega 0 itu 4. Oke. Sudutnya, komponen DC karena positif 0. Komponen omega 0 1,7, komponen 2 omega 0 minus 0,04. Tahu dari mana ya? Dari inputnya diketahui. Nah, Hj omeganya kita masukkan untuk frekuensi yang berbeda. Artinya di sini, kalau frekuensi inputnya berbeda, maka sistem akan menanggapi berbeda. Jadi sistem itu akan memberi tanggapan yang berbeda kalau inputnya memiliki frekuensi berbeda. Begitu ya. Jadi alat yang frekuensinya input yang berbeda-beda, dia juga menanggapi dengan cara yang berbeda. Kita masukkan persamaannya, kalau 0, itu berarti 1 ditambah 2 ditambah 0, jadi setengah. Hj omega untuk omega 0 sama dengan 2, masukkan di sini. Ini menjadi 1 ditambah 2 ditambah 4 loh. Kenapa ada angka 2-nya di atasnya? Sebentar. Ini salah ya, harusnya Hj omeganya 1. Sebentar, saya ganti dulu Hj omeganya. Ini harusnya atasnya adalah 1, ya, bukan 2. Dari mana angka 2-nya? Harusnya 1. Oke, saya perbaiki dulu. Nah, itu ya. Jadi, 1 ditambah 2 ditambah 4C. Oke. Kalau yang frekuensinya 4, ini 1 ditambah 2, 1 dibagi 2 tambah 8C. Sekarang tinggal kita hitung berapa magnitudo dari sistem dan fasa dari sistem. Nanti outputnya kita gunakan persamaan ini. Amplitudo dikali gain sistem, kosinus omega T tambah theta ditambah fasa dari sistem. Tinggal masukkan saja. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menghitung magnitudo atau gain dari H omega? Nah, kalau kita lihat di sini, ini bilangan tidak ada imajinernya, ini berarti tidak berubah. Setengah, karena tidak ada imajinernya. Sudutnya, karena di sini positif, real positif, sudutnya adalah 0. Kalau di sini adalah negatif, berarti sudutnya 180 derajat. Jadi di sini adalah sudutnya 0 radian. Masukkan ke persamaan ini, berarti 3 dikali setengah, kosinusnya adalah 0, berarti 1. Kosinus 0 adalah 1, maka persamaannya 3/2. Jadi untuk komponen DC, outputnya adalah 3/2. Nanti total dari output penjumlahan dari setiap komponen. Gitu. Jelas ya sampai sini ya? Tidak suka kan sampai sini? Oke, ada pertanyaan di sini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau mau
bertanya lewat kolom chat atau langsung saja mikrofonnya diangkat ya. Nah, sekarang yang kedua, karena di sini ada komponen imajiner atau J, maka di sini pembilangnya yang bagian atas itu dikuadratkan dan diakarkan. 1 dikuadratkan diakarkan tetap 1. Kemudian untuk pembaginya itu akar dari bilangan real kuadrat ditambah imajiner kuadrat. Menjadi seperti ini. Jadi menjadi akar dari 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Menjadi 4 ditambah 16 berarti akar 20. Sudah, nggak perlu kita selesaikan, kita hemat-hemat kalkulator, nggak perlu repot-repot. Sudah sampai sini saja, sampai 1 per akar 20. Nggak perlu diselesaikan. Untuk sudutnya, untuk pembilang, berarti kalau ada bentuk pecahan seperti ini, berarti sudut dari pembilang atau yang di bagian atas pembagi, dikurangin, pembilang ini menjadi minus, kurangi dari arkus tangan yang di bawah. Arkus tangan dari imajiner dibagi real. Jadi arkus tangan, jadi pada 1 itu sudutnya adalah 0, dikurangi arkus tangan dari 4 bagi 2. Itu menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan pakai kalkulator, saya pakai kalkulator online, supaya bisa terlihat ya. Kalkulator online. Mudah-mudahan terlihat kalkulatornya sebentar. Kalkulatornya saya setting dulu mungkin. Kalkulatornya tutup sendiri. Oke ya. Nah, seperti ini. Kita akan coba menghitung arkus tangan dari 2. 2 itu dari mana? Dari 4 dibagi 2. Caranya, setting dulu ke radian. Di sini masih di kiri ya. Kita buat radian. Karena kalau di kiri itu biasanya hasilnya puluhan. Kalau radian itu 1 koma hasilnya. Arkus tangan atau tan minus 1. Kalau bahasa Belanda namanya arkus tangan. Kalau Amerika, Inggris sebutnya tangan minus 1. Tangan dari 2. Nah, seperti ini ya. Hasilnya 1,1 sekian. Ya, kita bulatkan ya 1,1 saja. Jadi hasilnya adalah minus 1,1. Ya, 0 dikurangi 1,1 berarti minus 1,1 gitu ya. Sekali lagi, coba sendiri, tapi kalkulatornya dibuat dulu ke mode radian. Misalnya kalkulator yang canggih itu ya harus tahu bagaimana cara membuat menjadi radian ya. Saya kalau sendiri pakai kalkulator online kalau saya, jadi mudah melihatnya. Kemudian kita tinggal hitung di sini. Ya tinggal kita hitung, berarti 1 dikali 1 per akar 20, kosinus omeganya adalah omega 0. Nah, seperti ini. Ini hasil output dari komponen kedua. 1 per akar 20, berarti 1 dikali 1 per akar 20, kosinus omega 0T, ditambah sudutnya 1,7 dikurangi 1,1. Ini kalau dikurangi berarti 0,6 ya, tapi kita nggak perlu selesaikan ya, cukup saja supaya begini udah cukup, nggak usah sampai selesai, cukuplah sampai sini. Oke, ada yang belum jelas sampai di sini? Oke ya. Kalau kita lanjutkan lagi untuk yang ketiga. Yang ketiga, persamaan fungsi transfernya beda, jangan disamakan karena frekuensinya juga beda, yaitu 4 radian per detik. Dari sini sama kita hitung berapa nih? Ini jadi 1 per berapa? 1 per 2 kuadrat 4, 8 kuadrat 64. Berarti 1 per akar 68. Coba tes. Berapa sudut dari arkus tangan 8 bagi 2, yaitu 4. Coba kita coba ya. Arkus tangan, ini hapus dulu. Sebentar, hapusnya pakai, ini hapus. Saya hapus dulu ya. Hapus dulu. Arkus tangan dari 8 bagi 2 yaitu 4. 1,32 ya, kita buatkan 1,3 lah.
Jadi hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Ya karena positif real nilai sudutnya adalah 0. Tapi kalau di sini negatif ya berarti sudutnya pi. Ini 0. Dikurangi arcus tangan dari 8 bagi 2. Sama dengan 0 dikurangi 1,3 berarti minus 1,3 ya. Tadi kan hasilnya adalah 1,3 ya. Yang nilai di atas tadi 1,3. Berarti tinggal kita hitung di sini berarti 0,4 dikalikan 1 per akar 68 kosinus 2 omega 0 T sudutnya adalah minus 0,4 diminuskan lagi 1,3. Nah, ini hasilnya. Mau diselesaikan boleh 0,4 dikurangin 1,3 boleh kamu diselesaikan. Tapi jika tidak pun stop sampai sini nggak apa-apa. Sehingga outputnya penjumlahan dari ketiga komponen ini adalah outputnya secara total. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Coba saya lihat. Oh, nggak ada, di chatting nggak ada yang nanya ya. Oke, kita lanjutkan. Ada yang menanyakan sampai sini? Susah tidak? Silahkan amati dulu. Kita masih punya 2 soal lagi. Mungkin ya kalau tidak ada pertanyaan, jam 2 juga selesai kali. Kita tidak banyak. Kalau tidak pertanyaan. Oke, bisa lanjutkan ya kalau gitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang soal latihan yang keempat. Di sini komponen DC-nya minus 3, berarti sudutnya adalah pi. Kemudian amplitudo yang komponen kedua yang tadi kan 1, sekarang saya jadikan 2. Fungsi transfernya 1 dibagi 1 tambah 2 J omega. Sebentar, saya cek dulu ini not responding. Ya, sebentar sambil menunggu PowerPoint-nya yang not responding, coba kerjakan dulu ya. Mungkin saya kasih waktu 5 menit lah. Coba kerjakan. Bagaimana hasilnya? Coba latihan dulu ya. Ini PowerPoint saya lagi not responding. Silakan kerjakan. Oke, 5 menit ya. Coba kerjakan. Cari yang frekuensi DC dulu atau frekuensi 0. Coba isi berapa nilainya. Kalau sudah terbiasa bisa cepat. Kalkulator hanya kita pakai buat menghitung fasa atau fasor dari sistem. Jadi lambang segitiga yang tidak ada tutup ini kita sebut sebagai fasor atau fasa. Ini adalah fasa ya. Kalau tanda absolut ini berarti gen. Gen ini adalah gennya. Oke, coba kerjakan sebentar. Saya kasih waktu 5 menit. Sambil saya mau bagikan absen. Nah, saya bagikan absennya dulu. Ya, sambil absen, sambil lihat ya. Oke, saya bagikan. Coba ya, kerjakan dulu. Cari gennya untuk komponen ke-1, DC. Fasornya, ingat kalau minus, itu berarti sudutnya pi. Karena cos pi sama dengan cos 180 derajat, sama dengan minus 1. Jadi komponen DC sekali lagi cuma punya 2 komponen, yaitu kalau tidak positif, negatif. Ya mungkin kalau di soal UTS saya bisa kasih 4 komponen ya. Kebetulan saja dicontoh, karena kalau sudah mengerti 3 komponen, dari suatu deret
cosinus untuk mengerjakan sampai 4-5 komponen sama saja. Tinggal butuh ketelitian. Ya, absennya silakan. Salah. Absennya salah masuk. Alamat email yang masuk. Email dari seminar sebentar. Salah copy. Mana tadi ya? Saya cari dulu tadi kemana, saya lupa taruh emailnya. Ya, ntar. Sebentar, tadi saya kirim email ke Malaysia, jadi lupa ngeganti. Oke. Ya. Terima kasih pemberitahuannya, Andi Mansa. Terima kasih. Itu absennya yang benar. Ya, jadi silakan. Absennya sudah saya masukkan di chat ya. Yang paling terakhir itu absennya. Oke, kita lanjutkan. Sudah? Oke, lanjutkannya. Kita hitung lagi sama-sama ya. Supaya terbiasa di sini latihannya. Nah, kemudian untuk komponen DC bagi yang baru masuk, DC itu adalah frekuensi 0. Nanti kalau yang baru masuk, lihat lagi videonya. Video yang untuk kelas ini saya bedakan dengan kelas yang sebelumnya. Tapi isinya sama. Kita lihat gen untuk frekuensi 0 atau DC itu adalah 1. Kali ini 1 ya nilainya. Oh, sebentar. Ini adalah bukan, saya salah waktu nulis. Yang atas itu tidak pakai, saya koreksi dulu ya. Itu H omega ya. Tampilkan lagi. Ya. Ini gennya sama dengan 1, ya karena H omega-nya 1, sudutnya adalah pi. Sudutnya berarti hasilnya seperti ini. Ini sudutnya salah ya, harusnya adalah pi, bukan 0. Saya koreksi lagi ya. Hasilnya adalah pi. Oh, sebentar. Sudutnya adalah sudut fasanya adalah 0, tapi sudut dari inputnya pi. Betul, ini betul ya. Sudut dari inputnya pi, tapi sudut dari sistemnya 0. Mengapa 0? Karena kan ini real positif. Real positif berarti hasilnya minus 3. Dari mana minus 3? Karena kosinus pi sama dengan minus 1. Oke ya. Nah, yang komponen kedua, fungsi transfernya 1/1 tambah 8J. Berarti gennya adalah 1 per akar dari 1 kuadrat tambah 8 kuadrat. Berarti sama dengan 1 per akar 65. Oke. Bisa mengikuti sampai situ ya? Oke. Kemudian sudutnya arkus tangan dari 8/1. Ini kita hitung 8/1 ya. Minus 1,4. Ya, salah. Banyak saya salah memasukkan. Ya, ada yang bertanyakan sampai sini? Lanjutkan lagi ya. Ini berarti hasilnya adalah sebagai berikut. 2 dari mana? A-nya 2. 2 kali 1/akar 65 loh. Ini kok jadi 68? Salah. 65 harusnya. Sebentar, saya koreksi lagi. Ini harusnya 65. Kenapa jadi 68? Ya, oke, saya koreksi.
Semuanya saya selesaikan, hasilnya seperti itu ya. Coba lihat. Ya. Yang ketiga juga sama, fungsi transfernya 1/1 tambah 20, karena frekuensinya sampai dengan 10 radian, berarti sini 20, 1 ditambah 1 kuadrat tambah 20 kuadrat, 401, sudutnya adalah akus tangan 20. Tangan 20. Akus tangan 20. Akus tangan 20. 1,5 hasilnya ya. 1,5. Berarti di sini 0 dikurangi 1,5 berarti minus 1,5. Oke. Bisa ya mengikuti, tidak sukar ya? Susah tidak? Ada yang belum jelas tidak sampai sini? Pribadi ada izin lab. Oh, ya silakan. Asal sudah absen silakan. Satu soal lagi. Kalau mau ya izin lab ya. Oke, silakan. Satu soal lagi. Ya. Nah, ini soal yang terakhir adalah fungsi diskrit. Jadi karena tidak mau mengerjakan dalam bentuk konvolusi, maka dalam bentuk diskrit kita gunakan fungsi Z, namanya Z ya. Jadi di sini kita akan mengerjakan dalam bentuk fungsi Z di sini. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita lihat di sini ada fungsi input dalam bentuk diskrit menggunakan impuls, kemudian ada fungsi filternya, kita transformasikan ke fungsi Z. Cara tidak suka, fungsi Z dari X itu menjadi XZ. Ini merupakan summasi dari XK dikalikan Z pangkat minus K. 3DK, 3 impuls K dikalikan Z minus K, artinya 3. Jadi kalau pengurangnya adalah minus 1, berarti di sini pangkat Z minus 1. 2, delta K kurang 1, dia transformasikan menjadi 2Z minus 1. 5 delta K kurang 2, ini menjadi 5Z minus 2. Tidak sukar ya? Pengurangnya menjadi pangkat. Sama untuk fungsi filter, kalau di diskrit, fungsi respon impuls disebutnya fungsi filter. Ini menjadi 2 tambah 3Z minus 2. Ya. Oke. Jadi sekarang hasilnya tinggal kita kalikan outputnya, yaitu X kali H. Ya, kita kalikan di sini. 3 dikali 2 jadi 6. 3 dikalikan 3Z minus 2 jadi 9Z minus 2. Tepat 1 ya. 2Z minus 1 dikalikan 2. 4Z minus 1, 2Z minus 1 kali 3, 6Z minus 3. Pangkatnya dijumlahkan. 5Z minus 2 kali 2, 10Z minus 2, 5Z minus 2 kali 3Z minus 2, 15Z minus 4. Ya. Sudah dapat seperti ini, kita kembalikan ke bentuk semula, namanya transformasi Z balik. Kalau di diskrit lebih mudah. Ya, kita balikkan lambangnya pakai Z tulisan halus. Jadi Z tulisan halus, pangkat minus 1, dalam kurawal ini artinya transformasi. 6 ditransformasikan jadi 6 delta K 4Z minus 1 jadi 4 delta K kurang 1 ya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, seperti itu ya. Coba lihat dulu. Oke, mungkin kuliah sampai hari ini, sampai saat ini adalah soal terakhir, tidak ada, kalau tidak ada pertanyaan, silakan leave ya, silakan. Ini soal yang terakhir yang tadi. Ini nanti akan saya upload lagi videonya, materi juga akan saya upload. Bagi yang sudah absen, silakan leave.
Saya tutup kuliah ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.